perkenalkan, nama saya Filia Umbo, kelas A2 Keperawatan semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk mengikuti ujian tengah semester dengan materi sistem reproduksi dengan mata kuliah ilmu biomedik dasar. Saat ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Yang pertama, sistem reproduksi pria. Organ reproduksi laki-laki sama halnya dengan ciri sekunder dan primer. Organ reproduksi laki-laki dibedakan menjadi alat-alat reproduksi yang tampak dari luar yang berada di dalam tubuh. Organ reproduksi luar seperti penis terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Fungsinya yaitu untuk kopulasi, hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Organ reproduksi yaitu organ yang tidak tampak dari luar. Testis sebenarnya adalah kelenjar-kelenjar kelamin berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Yang berikutnya, kelenjar kelamin pria. Vesikula seminalis berjumlah sepasang terletak di bawah dan atas kantung kemih. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Berikutnya, kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Yang berikutnya, kelenjar hipogonadisme. Hipogonadisme adalah penurunan fungsi testis yang disebabkan oleh gangguan interaksi hormon seperti hormon androgen dan testosteron. Yang berikutnya, kriptorkidisme. Kriptorkidisme adalah kegagalan dari satu atau kedua testis untuk turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Yang berikutnya, uretritis. Uretritis adalah peradangan uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Yang berikutnya, prostatitis. Prostatitis adalah peradangan prostat. Penyebabnya dapat berupa bakteri seperti Escherichia coli maupun bukan bakteri. Bagian yang kedua adalah sistem reproduksi wanita. Terdiri dari alat organ eksternal dan internal. Sebagian besar terletak dalam rongga panggul. Eksternal sampai vagina, fungsi kopulasi internal. Fungsi ovulasi, fertilisasi ovum, transportasi blastoge, implantasi pertumbuhan fetus, kelahiran. Yang pertama, genitalia eksternal. Terdiri dari vulva. Tampak dari luar mulai dari mons pubis sampai tepi perineum. Terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, clitoris, hymen vestibulum, orificium uretra, eksternum, kelenjar-kelenjar pada dinding vagina. Yang berikut, mons pubis atau mons veneris, lapisan lemak di bagian interior. Pada masa pubertas, daerah ini mulai ditumbuhi rambut pubis. Yang berikut, labia mayora, lapisan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang, banyak mengandung plexus vena. Yang berikutnya, labia minora, lipatan jaringan tipis di balik labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut. Banyak terdapat pembuluh darah, otot polos, dan ujung serabut saraf. Berikutnya, clitoris, terdiri dari caput atau glans clitoridis yang terletak di bagian superior vulva, dan corpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding interior vagina. Yang berikutnya, vestibulum, daerah dengan batas clitoris, batas bawah forehead, batas lateral labia minora. Berikutnya, introitus, vagina di bagian bawah vestibulum. Berikutnya, vagina, rongga muskulomembranosa berbentuk tabung mulai dari tepi cervix uteri di bagian kranial dorsal sampai ke vulva di bagian caudal ventral. Berikutnya, perineum, daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Yang berikutnya, genitalia internal. Yang pertama, uterus, suatu organ muskular berbentuk seperti buah pir, dilapisi peritoneum atau serosa. Berikutnya, cervix uteri,
Bagian terbawah uterus terdiri dari pars vaginalis, berbatasan menembus dinding dalam vagina, dan pars subravaginalis. Yang berikutnya, corpus uteri terdiri dari paling luar lapisan serosa atau peritoneum yang melekat pada ligamentum latum uteri di intraabdomen. Yang berikutnya, ligamenta, penyangga uterus. Yang berikutnya, vaskularisasi uterus. Berikutnya, salping atau tuba fallopi. Embriologik uterus dan tuba berasal dari ductus Mulleri. Berikutnya, pars istemica, merupakan bagian dengan lumen tersempit, terdapat sphincter uterotuba, pengendali transfer gamet. Berikutnya, mesosalping, jaringan ikat penyangga tuba seperti halnya mesenterium pada usus. Berikutnya, ovarium, organ endokrin berbentuk oval, terletak di dalam rongga peritoneum sepasang kiri kanan. Yang berikutnya, hormon-hormon reproduksi. Yang pertama, estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium. Yang kedua, progesteron. Hormon ini diproduksi oleh corpus luteum. Yang ketiga, gonadotropin. Releasing hormon atau GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. Yang keempat, FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone. Kedua hormon ini dinamakan gonotropoin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. Yang kelima, LH, luteinizing hormone, diproduksi di sel-sel kromofob hipofisis interior. Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.